Halo semua, selamat datang di Jarcast, Jarang Podcast. Saya Evan Genevieve Konstantin bersama dengan rekan saya. Saya Kenneth Caleb. Kami hari ini akan membawakan topik yang sangat seru, yaitu soft skill. Jadi kalau boleh tahu nih Ken, soft skill apa sih menurut lu? Menurut gua soft skill itu perkembangan diri sendiri yang dari dalam. Kayak contohnya itu communication, adaptasi, leadership, teamwork, dan lain-lain sih. Iya, betul banget. Menurut gua juga nih ya, soft skill tuh hal yang penting banget nih buat setiap kita tuh untuk punya dalam diri kita masing-masing, Ya. supaya kita tuh dalam dunia kerja atau mungkin dunia sekolah, kita tuh bisa berhasil. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita tanya aja kali ya sekarang ke teman-teman kita. Ya, boleh. Oke, pertama kita tanya ke Vincent. Halo Vincent. Halo, Iya, kalau boleh tahu, tolong ceritain ya tentang soft skill lu ya. ya jadi di zaman sekarang nih soft skill ini penting banget ya. Jadi kalau percuma aja kalau nilai lu tinggi tapi soft skillnya nggak ada. Jadi soft skill yang mau gue ceritain tuh skill communication. Jadi skill communication ini maksudnya cara berkomunikasi dengan seseorang dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi kalau kita nggak punya skill communication yang baik, pasti nggak bisa membangun networking yang baik. Eh, terus dan saya yakin di dunia pekerjaan pasti kita butuh networking yang gede. Terus cara-cara ningkatin soft skill kita bisa dengan aktif ikut organisasi ataupun rajin ikut webinar atau workshop. Mungkin itu dari saya. Oke. Iya, setuju banget sih gue sama Vincent Ya. ya, karena communication itu tuh hal yang paling mendasar banget nih. Segala sesuatu tuh penting banget, harus bisa komunikasi. Kita nggak bisa komunikasi, ya kita nggak bisa ngembangin apapun yang mau kita lakuin, ya kan? Benar. Ya nggak, Ken? Betul. Oke, Oke, lihat peserta selanjutnya kali ya. ya. Tania boleh? Jadi soft skill yang aku punya ya adaptasi. Jadi cerita dikit deh. Pas SMP tuh aku dulu SMP negeri yang masuk jam 7.30 terus pulangnya jam 12.30. Bentaran banget lah pokoknya. Nah pas SMA masuk swasta yang full day dari jam 7.30 belajar sampai jam 4 baru kelar kelasnya. Nah pertama susah sih adaptasinya. Otak sama badan yang biasa udah istirahat terus dipakai kerja sampai sore. Syukurnya sih dalam beberapa hari ya cepet juga otak sama badan aku adaptasi. Jadi aku ngerasa aku soft skillnya tuh adaptasi. Gitu guys. Oke, bagus banget sih ceritanya si Tania ini ya, karena dia benar-benar cerita ke kita gimana dia bisa beradaptasi sama lingkungannya dia yang beda nih, sama kebiasaan yang beda. Keren banget sih lu, Tania. Jadi sekarang kita pindah nih ya, kita pindah ke teman kita yang lain. Jo Laudi, boleh tolong ceritain nggak soft skill lu? Oke deh. Jadi gue sama juga kayak Tania, gue adaptasi ada ke soft skill-nya. Jadi gue cerita pas gue sebelum kuliah nih, gue training dulu atau volunteer gitu sebelum gue kuliah. Terus kerjaan gue tuh kayak menjangkau orang-orang gitu yang di tempatnya terpencil banget gitu, kayak di gunung lah gitu. Terus gue udah tahu nih gue mau ke gunung, jadi kayak sebelumnya gue persiapan dulu biar nantinya udah kebiasa. Jadi gue kayak ke gym gitulah, terus kayak oksigennya dibatasin gitu biar nanti pas di sananya udah kebiasa gitu sama kayak udaranya lah gitu-gitu. Habis itu, nah pas gue udah di sana ya kayak kayak langsung bisa terbiasa gitu soalnya udah persiapan kan. Jadi kayak gue di sana gue ngebantuin orang gitu kayak kayak bangunin rumah gitu buat penduduknya. Jadi gue kayak bisa performa gitu dan maksimal kayak nggak capek-capean gitu. Jadi aku pikir ya bisa persiapan biar bisa adaptasi dengan baik gitu. Iya, gue suka sih juga sama cerita lu ya, karena pasti Nggak lu banyak. dapat banyak pengalaman nih. Iya, nggak banyak maksudnya yang kayak gitu pengalamannya ya, training ke gunung Iya. gitu ya, harus Mm-mm. membuktikan Iya. segala.
Terus pasti soft skill adaptasi lu ini tuh pasti bener-bener kayak berkembang banget sih kalau menurut gue, apalagi kan lu ke negara orang ya, gak gampang adaptasinya, bahasa beda, dan lain sebagainya. Jadi keren banget sih, Jolaudi. Sekarang lu pilih Ken, orang lain nih. Teman berikutnya mungkin Naomi Sasita. Oke, silakan Naomi. Kebetulan soft skill aku sama kayak Jolaudi sama juga Tania. Jadi soft skill aku adalah adaptasi. Kalau adaptasi mungkin yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu adaptasi sama orang dan lingkungan ya. Nah, dari aku pribadi aku punya 2 tips nih buat meningkatkan soft skill adaptasi. Yang pertama adalah cari dan gali nilai positif dari hal yang mau kita adaptasi. Jadi secara nggak langsung itu tuh bakal ngedorong kita, nge-push kita untuk bisa adaptasi dengan lingkungan kita. Nah, terus aku mau tanya nih, kalian kalau lagi dapat pressure atau apa gitu tekanan dari tugas banyak atau hari yang sibuk itu pas udah selesai sering mikir, lah ternyata gini doang kok aku bisa gitu nggak sih? Iya, Iya pernah. sih, gue sering sih kayak gitu. Nah, iya bener. Terus juga cara kedua nih yang paling ampuh sih paksain aja. Kita ambil dari contoh yang paling deket deh yang kita semua ngalamin. Nih contohnya PGU. Ya paksa aja, mau nggak mau kan harus ngejalanin ya. Kita pasti ke depannya tuh juga bakal ketemu fase di mana ketemu orang-orang baru dan juga lingkungan baru. Jadi paksain aja sih. Itu. Iya, bagus. Jadi kalau dari Naomi, tips yang gue bisa dapetin banget itu, jadi paksain aja gitu ya, mau gimana pun keadaannya, kita tetap harus bisa beradaptasi gitu ya. Iya, bener. Dan bener sih tadi yang kata Naomi ya, pasti kita pernah ngerasain kayak, oh tugasnya tuh susah, tapi pas kita kerjain kayak, oh gini doang gitu. Karena sebenarnya kayak, kita tuh cuma ngelihat hal tuh dari kulitnya doang gitu, kita nggak tahu kayak isi-isinya gitu ya. Benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita pilih teman kita yang selanjutnya, Leo. Oke, kalau gue sih soft skill yang paling kepake itu stress management. Soalnya kalau kita misalnya ke lingkungan baru atau kayak lagi PGU sekarang kan baik banget nih masalah-masalah kan. Kalau kita nggak bisa manage masalah-masalah itu nggak baik, yang ada kita malah nambah stres. Dan kalau gue sih biasanya kalau lagi ada stres, biasanya gue lihat dulu dari masalahnya akarnya apa aja, baru gue selesaiin satu-satu gitu, secara terstruktur gitu biar teratur. Soalnya kalau nggak diselesain dari awal dari akar-akarnya, yang ada stresnya masalahnya makin gede gitu, makin nggak bisa diselesain, makin kepikiran doang yang ada. Itu sih kalau dari gue. Iya. Kalau boleh lu mungkin bisa gak ceritain kayak misalnya contoh gimana lu menghadapi stres lu gitu mungkin? Misalnya kalau lagi ujian gitu, baik banget ya nggak ngerti kalau kepikirannya kayak cuman nggak bisa doang, tapi nggak dipikirin gimana cara belajarnya kan susah kan, yang ada makin stres sendiri. Yes, Kayak mau belajar mulai dari mana, mau lihat dari mana, mau nanya teman atau enggak, atau perlu baca-baca lagi enggak gitu. Oke, bagus. Pilih lagi Ken, teman kita Ken. Teman selanjutnya Gaby. Soft skill gue sama nih kayak si Vincent, communication. Gue ceritain pengalaman gue nih ya. Jadi kalau kita kan temenan gitu biasanya kalau udah dekat gitu kan kadang ngomong apa aja tuh bisa gitu ya. Tapi kan kadang tuh ada sedikit misalnya kita agak nggak suka nih sama apa yang dia lakuin. Agak nggak enak gitu nggak sih kalau mau ngomong kayak ragu-ragu. Nah gue juga pernah rasain tuh hal yang sama. Terus tapi malahan ke depannya itu kita malah jadi jauh gitu karena kan ya pasti kalau misalnya berulang-ulang terus kan jadi nggak enak ya. Jadi makin jauh. Terus tapi akhirnya gue belajar untuk kayak ngomongin aja gitu loh kalau misalnya ada suatu kesalahan. Terus malah pertemanannya jadi kayak erat banget dan saling ngasih tauin satu sama lain, ngasih kritik tapi semuanya dianggap jadi apa ya bahan evaluasi diri gitu loh. Jadi kayak tetap senang-senang aja. Jadi menurut gue kalau komunikasi itu penting banget di antara pertemanan, di antara kayak misalnya keluarga, antara temen juga kayak gitu. Gitu sih. Iya, bagus banget. Bener banget sih. Gue setuju banget sama Gaby. Karena tadi Gaby juga ngomong kayak penting banget ya komunikasi ya. Oke, kita sekarang lanjut ke Joel.
Oke, halo semua. Halo. Halo. Kalau soft skill gue tadi sama kayak Leo sih ya, tentang stress management. Gue orangnya nggak suka stres, males gue stres. Ntar gue jadi gendut, nggak bisa tidur gitu kan. Gak enak dirinya kan. Iya, Jadi caranya gue bisa stress management itu, gue sadar diri sih. Gue tahu kemampuan gue gimana. Gue kalau kerja kayak gimana orangnya. Jadi ya gue harus disiplin diri. Oh, gue kalau orang kerjanya kayak gini. Jadi kalau tugas sebanyak gini, gue harus mulai kerja sekarang biar nggak stres akhirnya gitu kan. Jadi ya gue juga harus lebih disiplin sama diri sendiri. Banyak sadar diri sih pokoknya. Jangan yang bikin stres kan kayaknya yang bikin stres gue sendiri kan. Jadi mending gue harus mulai sadar diri biar gue nggak bikin gue stres. Ya gitu sih kalau dari gue. Makasih ya. Oke, berarti lu kasih note ya buat diri lu sendiri ya untuk sadar diri supaya lu nggak stres juga gitu ya. Terus mungkin bisa dilatih stress management lu juga supaya ya lu juga lebih enak lah untuk ngelakuin apapun. Oke, yang terakhir berarti ya sekarang ya. Ya, betul. Yang terakhir itu Brandon. Jadi kalau gue itu soft skill yang gue pakai sekarang sih itu time management ya. Jadi tuh dulu awal-awal sekolah online tuh kayak gimana ya, gue tuh berasa males banget gitu. Soalnya kan kayak di kamar terus gitu, jadinya kayak nggak konsen lah sekolah gitu. Jadi kayak pengennya tuh kayak main game atau nggak bisa nonton film gitu kan. Nah terus tuh gara-gara itu tuh nilai gue tuh suka dikurangin gitu, gara-gara kumpul tugas sering telat gitu kan. Nah, jadi tuh dari situ gue kayak bikin to-do list gitu, kayak tulis jamnya berapa aja gitu, atur kerjaan yang dari yang paling susah sampai yang paling gampang. Terus abis kerjain satu tugas tuh gue kayak siapin waktu break dulu gitu, jadinya nggak capek. Ya paling gitu sih. Oh iya, oke. Gue juga sama kayak Brandon, bikin to-do list kan. Emang kalau misalnya tugasnya banyak, yang paling pertama yang harus dilakukan kan emang bikin to-do list biar nggak keteteran terus nggak lupa. Iya, betul banget sih. Gue juga setuju tuh sama Brandon ya. Oke, berarti itu semua ya untuk podcast kita hari ini. Thank you semua udah datang dan udah mau sharing sama kita. Iya. Oke, Ken. Oke, kita tunggu kalian semua di podcast selanjutnya. Thank you semua. Thank you semua. Sampai jumpa di Jarang Podcast.